Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua sore ini. Ya, bulan ini kita sedang berbicara mengenai bertumbuh di dalam kemurahan hati. Ya, bertumbuh di dalam kemurahan hati adalah satu hal yang harusnya ada di dalam setiap hidup orang percaya. Mengapa? Salah satu buah roh yaitu kemurahan itu adalah satu buah roh yang dicari di tengah-tengah orang percaya. Minggu ini kita sedang berbicara mengenai menabur dan menuai. Bapak Ibu Saudara bisa kita sama-sama menyimaknya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7 dan seterusnya kita bergantian. Mari kita membacanya dengan iman, percaya, karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin, dan dia, firman Tuhan itu akan membebaskan kita semua. Mari kita membacanya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus adalah kota besar, ya, kota metropolitan. Kalau kita bisa menyamakan saat ini adalah kota Jakarta atau Surabaya, Bandung. Kotanya banyak orang kaya, ya, karena kota perdagangan, ada kekayaan, ya, maksudnya sana kota yang kaya dan banyak orang-orang pandai di sana. Tetapi di samping kekayaan, kepandaian juga kota itu merupakan kota yang penuh kebejatan. Nah, orang-orang di Korintus ini sudah dimenangkan, ya, menjadi murid-murid Kristus. Satu waktu Paulus menuliskan kepada orang-orang di Korintus itu mengingatkan mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang yang mampu, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak baik, tetapi diingatkan karena satu hal, mereka sedang lalai untuk menepati janjinya, untuk memberikan persembahan, dukungan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, padahal di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya bahwa Paulus itu menuliskan dan mengungkapkan bahwa orang-orang di Akhaya, orang Korintus yang di Akhaya, mereka siap untuk memberi, ya. Dan itu menjadi satu hal perangsang bagi orang-orang banyak untuk membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, ya. Nah, ketika hal ini disampaikan lagi, Paulus menuliskan juga di ayat yang sebelumnya bahwa Makedonia, ya, dicobai dengan banyak masalah, ya. Tetapi kehidupan mereka itu dengan murah hati mereka membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, nasihat daripada Paulus dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu dituliskan kepada orang-orang Korintus mengingatkan mereka. Mereka orang yang punya, jangan sampai mereka lalai, ya. Kalau saya ngomong kata-kata yang sederhana, ya, supaya mereka itu tidak melupakan janji mereka, ya.
Nah, kadang-kadang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ada janji-janji yang mungkin kita lupa. Ya, seperti orang Korintus ini, perlu ada seseorang yang mengingatkan. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai menabur dan menuai? Kalau kita membaca ulang di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu kata firman Tuhan. Nah, dunia seringkali mengajarkan ada hal-hal yang mungkin itu yang kita suka. Ya, prinsip ekonomi efisien. Apa artinya? Ya, kalau bisa modalnya sedikit tapi hasilnya banyak, begitu ya. Nah, kadang-kadang hal ini yang menyebabkan ada banyak manipulasi, ada banyak kejahatan-kejahatan. Kita tahu vaksin palsu, ya. Saat ini sedang beberapa waktu yang lalu sedang ramai, ya. Modalnya sedikit diberikan kepada orang-orang, tetapi ya meskipun menguntungkan untuk yang mengeluarkan produk itu, tapi merugikan banyak orang. Waktu-waktu yang lalu kita tahu ada beras plastik, ya. Beras plastik ya murah, ya kelihatannya baik, ya, tapi ternyata merusak atau merugikan orang lain. Prinsipnya tabur sedikit, tuainya banyak. Masuk di dalam gereja juga kadang-kadang seperti itu, ya. Ibadahnya sedikit, ya. Puji-pujiannya sedikit, ya. Kasih persembahannya sedikit, tapi mintanya berkatnya yang besar begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, camkanlah bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, firman Tuhan seringkali menyambung atau memperumpamakan seperti apa keadaan-keadaan yang di sekitar kita. Hal ini kita bisa ambil contoh tumbuhan. Soal menabur dan soal menuai. Ya, kita tidak berbicara hal-hal yang lain, tapi kita berhubungan dengan hal kemurahan hati. Nah, untuk menabur itu membutuhkan berapa hal supaya menjadi tuaian banyak, ya. Nah, yang pertama kita membutuhkan benih, ya, benih. Ya. Benih itu adalah satu hal yang dibutuhkan ketika kita inginkan ada tuaian yang banyak. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di dalam benih itu ada potensi yang besar. Maksud saya apa? Ketika kita menabur benih padi, ya, pastinya nanti benih yang kecil-kecil itu akan bertumbuh dan menjadi padi beras, gitu ya. Kita menabur biji pepaya, ya pastilah nanti satu waktu akan tumbuh menjadi pohon pepaya dan kita menikmati buah pepaya. Kita menabur biji mangga, di dalam biji itu ada potensi. Dia akan membesar dan menjadi tumbuhan pohon mangga dan akhirnya kita menikmati buah mangga. Demikian juga itu yang kita butuhkan, ada benih potensi. Firman Tuhan itu adalah benih, tetapi Tuhan juga memberi benih yang lain. Di dalam kehidupan kita, kita akan bisa lihat ada benih yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ya, anak-anak kecil, ya, mereka punya waktu yang banyak di dalam kehidupannya. Ya, mereka punya kekuatan, tapi uangnya tidak ada atau sedikit. Ya, seringkali anak-anak kita datang kepada papa mamahnya, ya, dia ngomong, "Pak, aku mau pergi." Ya, "Pak, aku mau makan." Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka tidak pergi begitu saja, tapi tetap minta uang karena mereka tidak punya uang. Nah, ketika masuk usia bekerja, ya, nah waktunya mungkin sudah tidak banyak, tapi mereka memiliki uang karena bekerja dari pagi sampai malam bekerja, dan mereka mempunyai kekuatan karena masih muda, bekerja dengan giat, menghasilkan uang banyak, waktunya singkat, habis. Nah, sudah memasuki usia pensiun, ya, karena sudah bekerja dari waktu muda sampai usia pensiun, uangnya banyak, ya. Terus waktunya banyak karena tidak banyak pekerjaan, mungkin sudah mulai diserahkan anak-anaknya, tapi tenaganya sudah mulai lemah, berkurang. Setiap manusia itu memiliki karunia yang diberikan di dalam bentuk benih. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu uang, dana.
Semua diberikan kepada setiap orang. Ada potensi di dalamnya. Nah, ada potensi di tiap umur kehidupan manusia. Ya. Nah, hal yang lain untuk menabur membutuhkan media atau ladang, di mana kita bisa menaburnya. Ya, di mana kita menabur itu menentukan hasil tuaian yang ada. Ya, kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya uang. Kita tabur di mana? Ya, yang suka nonton misalnya seperti itu, menyediakan waktu, menyediakan dananya, menyediakan tenaganya untuk nonton. Ya, ini satu yang biasanya sering diungkap Om Julius ya, tukang bubur naik haji sinetron begitu ya. Nah, waktu yang harusnya kita bisa gunakan untuk hal yang lain akan habis ketika kita menonton sinetron atau hal yang lain. Anak-anak muda suka dengan internet, dengan banyak hal media sosial. Kita menyediakan waktu banyak, ya, menyediakan dana banyak, pulsa dan macam-macam. Kita untuk mendapatkan hubungan dengan sesama melalui media sosial. Ya, atau hal yang lain lagi, ada orang-orang yang menanam benihnya ke tempat-tempat yang dianggapnya menguntungkan, padahal belum tentu. Ada sebagian orang yang menanam dulu mungkin gelombang cinta, masih ada yang dulu sempat beli gelombang cinta, ya itu tanaman mahal pada waktu itu. Ya, ada sebuah kisah di daerah Kopeng begitu ya, dia beli sekitar 25 juta, dia harus jual sapinya dan macam-macam supaya bisa beli tanaman gelombang cinta. Tapi ketika malam hari dan esok harinya dilihat gelombang cintanya sudah habis, dimakan oleh sapi. Dan akhirnya dia marah, dia stres ya, sapinya dipotong-potong dan dibagikan ke tetangga-tetangganya. Dia katanya sempat stres dan hampir gila begitu ya, karena hilang uangnya ya. Mungkin tren sekarang sedang rame-ramenya ya, mungkin tapi sedang menurun dengan akik ya. Mungkin ada orang-orang yang suka, yaitu ladang yang mungkin bisa ditabur ya, karena kita punya uang bisa beli. Atau ada hal yang lain yang jelek, kita bisa masukkan uang kita dan macam-macam ya. Ada orang yang sedang pacaran ya, selingkuh gitu. Itu ada tulisannya ngene iki pamite ngopi. Orang Jawa tahu ya. Orang Jawa itu maksudnya begini, itu yang pas selingkuh itu pamit ya, pamit itu apa ya? Izin beli kopi, tapi ternyata pacaran begitu ya. Ngene iki pamit ngopi gitu ya. Kalau bahasa Sundanya saya enggak tahu, makanya saya pakai bahasa Jawa ya. Nah, itu ada hal-hal yang kita bisa tabur di sana. Tapi ada taburan-taburan tempat yang lain yang kita bisa tabur. Saya ambil contoh dengan usaha-usaha yang sedang kita lakukan. Tuhan sudah berikan sesuatu yang baik dari usaha kita. Kita bisa memberikan tenaga kita, waktu kita, uang kita untuk membesarkan usaha yang Tuhan sudah berikan dengan baik. Ya, ladang-ladang Tuhan juga terbuka untuk taburan dari benih kita. Ya, kita punya STT Karisma, di sana ada banyak orang-orang yang sedang dilatih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita bisa lemparkan atau berikan benih kita bagi pekerjaan Tuhan, uang kita bagi pelayanan di sana. Ada banyak hamba Tuhan yang sedang diajar supaya menjadi orang-orang yang memenangkan bagi kerajaan surga. Atau pelayanan misi berkat yang ada sekitar 1.000 orang yang diberkati Tuhan melalui pelayanan ini. Ya, mereka didanai supaya mereka bisa hidup di daerah pelayanan-pelayanan mereka, atau pembangunan gereja yang dibangun oleh dana dari pelayanan misi berkat, sehingga ada gereja-gereja yang dipakai untuk beribadah. Yang di tempat kita yang dekat dengan kita, ya kita punya pelayanan sekolah Betel. Ya, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa sekolah Betel itu adalah salah satu bagian di dalam pelayanan gereja Betel Tasikmalaya ini, tentara pelajar. Dibangun ya atas ide, atas atas dorongan dari Tuhan sehingga dibangun. Di sana kita mendidik, ada banyak anak-anak, ada sekitar 300 anak-anak yang kita didik. Supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi orang yang pandai. Pada akhirnya diharapkan orang-orang ini menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi gerejanya. Nah, ini satu ladang yang Bapak Saudara perlu dukung juga.
Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin perlu ketahui bahwa kita punya kebutuhan support setiap bulan hampir sekitar 15 juta untuk sekolah yang ada. Satu ladang yang baik ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah cek apakah ladang yang kita taburi dengan dana kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita itu adalah ladang yang baik atau tidak. Ya, ladang yang baik, ya, ladang yang akan ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surga. Cek setiap uang yang kita keluarkan, cek setiap waktu, setiap tenaga yang kita keluarkan, apakah kita tabur di ladang yang benar. Seorang janda Sarfat, ya, satu waktu Elia ketika dia hidup di sungai Krit, sungai itu mulai kering. Dan Tuhan berkata, pergilah ke Sarfat, ketemu seorang janda di sana. Dan akhirnya Elia pergi ke sana. Dia menemukan janda di sana dan ketika dia bertemu dengan janda itu, dia berkata, cobalah berikan aku secangkir air untuk aku minum. Dan janda itu mau pergi mengambilkan karena dia tahu Elia adalah hamba Tuhan. Dan ketika mau pergi, Elia tiba-tiba berkata, buatkan aku juga roti ya kecil untuk aku makan. Dan saat itu wanita itu protes, ya, Tuan, ya, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku sedang mengumpulkan ranting-ranting yang ada. Aku akan membakar, membuatnya roti bagi diriku dan bagi anakku. Dan setelah itu aku akan mati. Tapi Elia berkata, lakukan. Berikan roti itu padaku. Maka Allah berkata, tepungmu dan minyakmu tidak akan habis sampai waktu yang Tuhan tentukan. Dan hal itu dilakukan oleh janda. Dia menabur, dia memberikan hal yang dia punyai. Meskipun itu terbatas, meskipun dia tidak punya yang lain, dia berikan kepada Nabi Elia. Dan akhirnya hidupnya dipelihara Tuhan melewati waktu kekeringan yang panjang. Ladangnya yang kita tabur itu harus kita cek. Saat ini kita berikan uang kita, tenaga kita, ya, kemampuan kita kemana. Hal yang lain, ya, ketika kita menabur kita membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya. Petani menabur benih dari maksud saya beras, ya, padi. Ya. Nah, dia menantikan waktu, ya, sekitar 3 bulan, 4 bulan, dan akhirnya padi menguning dan melihat hasilnya. Ya. Tidak mungkin seorang yang menanam, ketika dia menanam, dia lihat kok tidak ada pertumbuhan, ya, dia tungguin sehari tidak ada yang bertumbuh, dan dia gali lagi, dia ganti dengan benih yang lain. Dia tunggu sehari lagi, tidak ada yang bertumbuh, dan dia gali lagi. Tidak akan pernah ada pertumbuhan benih itu. Butuh waktu. Semua yang kita tanam, entah itu baik, entah itu jelek, itu membutuhkan waktu di sana. Nah, makanya kita perlu memastikan, ya, kita perlu harus sabar menunggu hasilnya. Kita perlu waktu untuk merawat supaya kita menghasilkan tuaian yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa engkau bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat dari apa yang kita tabur. Nah, sekarang caranya bagaimana? Supaya kita menabur dan menghasilkan tuaian. Dikatakan tadi tuaiannya itu hasilnya seimbang dengan apa yang kita tabur. Bagaimana caranya? Baiklah kita menabur di dalam kemurahan hati. Waktu kita, tenaga kita, ya, dana kita tabur di dalam kemurahan hati. 2 Korintus 8 ayat 7 berkata, maka sekarang sama seperti kamu kaya
dalam segala sesuatu, ya. Orang-orang Korintus, engkau kaya dalam iman, engkau kaya dalam perkataan, engkau kaya dalam pengetahuan, engkau kaya dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Itu yang dituliskan oleh Paulus kepada orang-orang Korintus yang kaya. Secara materi, orang-orang yang pandai, hendaklah engkau bertumbuh. Nah, hidup kita harus bertumbuh di dalam kemurahan hati, tabur di dalam kemurahan hati. Kemurahan hati adalah sifat dasar Allah kita. Kemurahan hati itulah yang membuat Allah turun dari surga, ya, menjadi seorang bayi. Dia rela akhirnya sudah dewasa mati di atas kayu salib menderita supaya kita, orang-orang yang harusnya masuk di dalam neraka, tetapi akhirnya kita menerima keselamatan. Orang-orang yang harusnya menderita, masuk di dalam penghakiman, kita mendapatkan keselamatan. Nah, tabur di dalam kemurahan hati karena seperti Tuhan sudah menabur, sudah memberikan kemurahan hatinya bagi hidup kita. Ya, tahukah Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan yang kita miliki. Ada orang-orang yang belanja, ya, anggap aja makan, ya, makan bisa ratusan ribu sekali makan, 100 ribu, 200 ribu, bahkan 500 ribu, atau bahkan ya ada yang bisa makan jutaan ya sekali makan bersama dengan orang lain. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa untuk makanan-makanan yang ada, kita belum tentu harus mengeluarkan biaya yang mahal. Kita bisa makan, anggap aja 30 ribu di Tasikmalaya. Bisa kenyang dengan 30 ribu? Bisa. Ya, makan dengan 20 ribu bisa kenyang? 10 ribu bisa kenyang? Ya, kalau di Jawa 5 ribu masih bisa kenyang. Kalau di sini saya belum ketemu ya. Mana yang jual 5 ribu dan kita bisa kenyang, belum ketemu. Ya. Nah, mungkin nasi Teo mungkin ya. Nah, hidup tidak tergantung daripada kekayaan kita. Baju, ya. Ada orang yang harus beli baju ya ratusan ribu, 300 ribu, 500 ribu. Tapi ada orang-orang yang bisa hidup dengan baju yang murah. Ya, 20 ribu mereka sudah bisa pakai pakaian, bahkan 10 ribu pun ada yang bisa pakai pakaian. Ya, hidup tidak tergantung daripada kekayaan. Dan oleh karena itu biarlah kita hidup di dalam kemurahan hati kita. Ya, hidup di dalam kemurahan hati kita dengan tenaga kita yang masih muda, kita bisa berikan kepada Tuhan. Kemampuan kita yang kita punya, kita bisa berikan kepada Tuhan. Dana yang kita punya, kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan kepada sesama kita yang membutuhkan. Ya, membuka hati kita bagi sesama kita. Nasihat kita mungkin dibutuhkan orang. Rumah kita untuk komsel mungkin dibutuhkan orang. Ya, datang kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sakit, kita bisa datang berdoa. Apa yang kita punyai, benih yang ada dalam hidup kita, entah itu waktu kita, entah itu kekayaan kita, entah itu semua yang kita miliki, kita bisa berikan dengan murah hati kepada orang-orang yang membutuhkan hal yang kita punyai. Amsal 19:17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Seorang yang bernama John Rockefeller, di tahun sekitar 1900-an, dia punya sebuah perusahaan besar, Standard Oil Company di Amerika. Ya, orang yang kaya sekali. Ya, tapi tidak banyak orang yang suka sama dia. Bahkan pegawai-pegawainya tidak suka sama dia. Pegawainya harus kerja lembur panjang, sekitar 12 jam setiap hari. Setiap ada orang yang dekat sama dia, dia curiga. Ya, tidak suka bergaul, khawatir. Kalau ada kerugian sedikit, dia rasanya dunia ini runtuh. Ya, dia marah, dia stres karena kehilangan uang kecil. Ya, dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Banyak perusahaan-perusahaan benci, banyak teman-teman yang benci sama dia dan meninggalkan dia. Di usia 53 tahun, dia memiliki gaji 1 juta US dollar per minggu. Ya, kalau sekarang ya berapa miliar atau mungkin berapa triliun begitu ya, 1 minggu. Tapi ternyata dia hanya bisa makan
$2 satu minggu. Apa yang dia makan? Dia hanya bisa makan susu yang diasamkan dan roti kering. Dia mendapatkan sakit, sehingga dia tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur enak. Dia datang ke dokter, dan dokter memberi saran begini, kamu harus berhenti bekerja. Ya, kamu harus lepaskan kekhawatiranmu, stresmu. Atau kalau engkau tetap bekerja 3 bulan kemudian engkau akan mati. Aduh, hal ini membuat dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Dia bingung, waktu hidupnya hanya tinggal 3 bulan. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian sambil berpikir, ya apa yang dia lakukan? Dia berjalan di tempat-tempat kumuh dan dia tiba-tiba lihat orang-orang yang tidak bisa makan. Ya, dia berpikir, uangku tidak ada gunanya. Aku sudah hampir mati. Aku lebih baik beri mereka supaya mereka bisa makan. Dan diberilah makan mereka orang-orang itu. Dan mulai kepada teman-teman yang lain, dia berpikir, aku dulu mungkin tidak suka dengan mereka. Tapi sekarang ini waktu yang pendek ini biarlah aku menjalin kerjasama, menjalin persahabatan dengan mereka. Dan mulailah diperbaiki semua yang dia dulu dia tidak suka lakukan. Dan saat ini dia suka lakukan dengan berbaik hati, dengan bermurah hati. Ya, tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan ini ternyata membuat dia makin sehat, makin sehat. Dia berubah menjadi orang yang murah hati. Sifatnya yang dulu jahat kepada orang-orang sesamanya, akhirnya dia menjadi orang yang bermurah hati. Dan pada akhir hidupnya ternyata dia tidak 3 bulan umurnya, tetapi dia mati di usia 98 tahun. Hidup yang murah hati, hidup yang memberi akan mendapatkan berkat dalam kehidupannya. Hal yang lain, bagaimana cara kita menabur selain dengan kemurahan hati kita? Baiklah kita menabur di dalam iman kita. Ya, menabur di dalam iman. Orang yang menabur dia harus membeli benih. Ya. Orang yang menabur ya dia tidak bisa menentukan apakah benihnya akan tumbuh atau mati. Orang yang menabur dia menabur saja. Tapi satu pengharapan, satu imannya, dia satu waktu dia akan menuai apa yang dia tabur. Lukas 6 ayat 38a berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Beri, itu butuh iman. Ya. Dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kita tabur saat ini mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung. Tapi ketika kita menabur dalam iman, percayalah bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan mendapatkan hasil tuai yang baik di dalam Tuhan. Ya, Amsal 28:27, siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya. Menabur memang ada yang hilang, tetapi ketika kita memberikan dengan iman kita, percaya ada hal yang Tuhan ganti, ada hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Hal ini perlu dilatih. Ya. Kadang-kadang memberi itu bukan satu hal yang mudah. Tuhan, aku seharian sudah bekerja Tuhan. Aku sudah lelah Tuhan. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Ya. Tapi dengan keyakinan iman, dengan percaya engkau bisa melangkah dan melayani orang-orang. Taburan kita tidak pernah sia-sia. Uangku terbatas Tuhan. Ya. Tapi aku punya iman bahwa uang yang terbatas ini ketika aku tabur di ladang yang benar, maka akan menghasilkan tuaian yang baik. Ya, satu waktu ya saya bersaksi ada sebuah hal yang menjadi pengalaman rohani saya. Ya, mungkin sebagian orang akan biasa aja, tapi buat saya itu pengalaman rohani.
Di waktu awal-awal saya masuk ke Tasikmalaya, ya saya ingat entah itu setahun atau menjelang tahun kedua, ya kita ada tantangan untuk membangun gedung gereja yang ada. Masih ingat ya, gedung gereja kita tidak sebesar ini pada waktu itu. Dan kami memutuskan sebuah nominal yang bagi pribadi kami berdua itu satu nominal yang cukup besar, ya. Dan kami mungkin tidak bisa langsung memberikan, ya kami berikan berapa kali, ya. Dan dengan iman kami tabur itu dalam pelayanan Tuhan. Tapi sebenarnya pada waktu itu saya sedang membutuhkan sebuah handphone, ya sebuah handphone. Ya handphone saya sudah lama, ya sering hang, ya bermasalah dan sudah ya ada jemaat yang datang kepada saya beberapa waktu yang lalu di Salatiga. Ya, dia kebetulan belinya sama, ya waktunya hampir bersamaan, mereknya sama, modelnya sama begitu ya. Nah satu waktu sekitar setengah tahun, 1 tahun kemudian, terus dia datang ketemu dengan saya lagi SMS-an, dia tanya, loh panggilnya Yanto ya, kok Yanto kok HP-nya sama gitu. Wah hari itu saya malu, ya HP dia sudah ganti HP, tapi dia kok HP-nya sama gitu ya. Nah pada waktu itu saya pikir biar aja, saya masih bisa pakai. Tapi waktu ini sudah sekitar setahun di sini, ya memang saya sedang membutuhkan. Nah dengan adanya janji iman itu akhirnya saya harus menunda pembelian itu. Tapi Tuhan itu ganti, ya. Satu hal yang menarik banget saya, ya. Satu waktu ketika saya di Salatiga, saya ditelepon, ada seorang yang telepon saya, betul namanya Pak Wahyudi, betul ya. Oh Bapak menang hadiah, ya handphone, ya BlackBerry dari Matahari. Saya pikir sekarang kan banyak penipuan, ya terima kasih. Loh Bapak nanti ngambil hadiahnya di mana? Saya mulai pikir ya udah nanti saya ambil di Tasik, tapi saya pikir enggak mungkin lah. Bagaimana saya harus kok rasanya saya enggak pernah masukkan undian, enggak pernah apa gitu ya, rasanya enggak pernah. Tapi ternyata ketika saya di Tasik ya, saya telepon, ya saya iseng aja telepon. Benar saya dapat ya. Ternyata saya pernah masukkan 2 atau 3 kupon ke Matahari. Ya, hari itu saya datang begitu ya. Dan apa yang terjadi, saya ambil ya handphone itu menjadi berkat buat saya. Ya, saya lihat ya ketika ada pengumuman saya lihat gitu ya. Ternyata yang di Tasik yang dapat cuma saya aja loh. Ya, saya dapat handphone satu ya, tidak ada yang dapat lagi, hadiah yang lain-lain tidak ada, cuma saya aja. Ya, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Apa yang kita tabur dengan iman, Tuhan memberikan kembali. Ada berkat-berkat yang lain, selain daripada handphone yang ada. Ya, tabur di dalam iman. Hal yang lain, kita perlu menabur di dalam kasih karunia. Ya, kasih karunia seringkali menjadi satu hal yang diartikan bahwa seseorang yang harusnya tidak pantas menerima, tetapi menerimanya. Seperti tadi saya katakan, harusnya kita tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Harusnya kita ada di dalam neraka. Tapi karena kemurahan hati, karena kasih karunia Tuhan, kita diangkat dan diselamatkan. Kita menjadi anak-anak Allah dan berhak menerima kerajaan surga. Nah tetapi di dalam satu kasus yang ada ya 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2, kasih karunia ini berbicara tentang hal yang lain, berbicara tentang kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melakukan lebih daripada yang kita mampu berikan, daripada hal yang kita mampu lakukan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 berkata demikian, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, ya, mereka dicobai, mereka ada banyak masalah dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Ini bicara tentang kasih karunia. Kita tidak punya banyak, tapi ada kasih karunia Tuhan sehingga kita mampu untuk memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan.
Waktuku terbatas Tuhan, tapi karena aku cinta kepada Engkau, aku berikan waktuku sebagian pada Tuhan. Tenagaku mungkin sudah berkurang Tuhan, tapi karena cintaku kepada Engkau Tuhan, aku mau tabur Tuhan kekuatanku bagi rumah Tuhan, bagi sesamaku. Danaku terbatas Tuhan, apa yang aku punyai terbatas Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Mu, karena cintaku kepada Engkau, aku berikan sebagian kepada rumah Tuhan, kepada sesamaku. Nah kadang-kadang ya kita harus sadari, ya, bukan kemiskinan yang membuat kita tidak bisa memberi. Ya, tetapi pikiran ya miskin, atau saya katakan roh kemiskinan, padahal punya segala sesuatunya. Tapi ada pikiran-pikiran, nanti kalau aku butuh, satu waktu mungkin aku bisa memanfaatkannya. Ya, berapa banyak koran yang numpuk di rumah kita. Ya, ada sebetulnya kita bisa beri kepada orang lain atau kita buang atau macam-macam. Kita lakukan dengan sampah koran itu. Atau berapa banyak botol yang ada di rumah kita. Ya, nanti botolnya saya bisa buat sampo, saya bisa buat minyak goreng, saya bisa buat macam-macam. Kumpul ternyata botolnya banyak, tidak pernah dipakai apa-apa. Ada karton banyak, mungkin ada pakaian-pakaian yang sudah tidak layak pakai, yang sudah lobang-lobang. Ya saya sadar kadang-kadang pakaian yang lobang-lobang itu enak buat tidur ya. Ya, tapi hal-hal seperti itu menjadi sampah di rumah kita. Ya seharusnya kita bisa lakukan dengan hal-hal, dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Tapi kita sayang pada hal-hal seperti itu karena kita merasa miskin. Tetapi sadarkah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan ya, yang ada yang diberikan pada kita, membuat kita mampu memberikan dengan lega, dengan rela hati. Tidak harus kaya dulu untuk memberi. Seperti jemaat Makedonia, mereka di dalam penderitaan, mereka hidup miskin, tapi mereka memberi dengan sukacita. Ada seorang yang bernama Bai Fang Li. Dia seorang tukang becak. Tepatnya riksau. Riksau itu orangnya di belakang terus ditarik begitu ya. Becak kalau sini kan becak itu orangnya di depan, ini digenjot dari belakang. Dia seorang yang dermawan sekali. Ya, kerja dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dia tarik becak, ya, tidak menentukan tarif. Dan banyak orang yang suka dengan pelayanan dia sehingga memberi dia lebih. Dia hidupnya sederhana, hidup di gubuk, hidup miskin, hidup sendirian. Ya, tapi satu hal yang dia lakukan, penghasilannya setiap hari selama kurang lebih 20 tahun, dia berikan kepada panti asuhan yang menampung sekitar 300 anak. Selama 20 tahun. Dimulai dari kisah satu waktu dia ketemu dengan seorang anak kecil, umur 6 tahun. Di pasar, ya anak kecil ini datang kepada orang dan dia berkata, tolong bantu aku. Apa yang aku bisa bantu? Ibu, ya saya mengangkat barang dan akhirnya dia minta bayaran, recehan. Ya dapat bayaran dari membantu orang-orang yang ada di pasar itu. Nah ketika dapat uang, apa yang dilakukan? Dia ambil uang itu, dia bersihkan uang dan dia simpan. Dan ketika waktu makan, apa yang terjadi? Dia tidak membelanjakan uangnya. Dia datang ke tumpukan sampah yang ada, dia cari makanan di sana. Dia ketemu makanan, ketemu roti, dia bersihkan, dia makan. Ya, dari sampah itu. Bai Fang Li-nya lihat hal itu aneh. Ya. Dan dia panggil anak itu. Nak, mengapa engkau lakukan hal ini? Bukankah engkau sudah dapat uang? Kenapa engkau tidak beli makanan, tapi malah ambil makanan dari sampah yang ada? Dan anak itu cerita bahwa aku punya dua adik lagi, umur 4 dan 3 tahun. Dia saat ini sedang ada di rumah. Mereka sedang menantikan makanan dan aku harus beli makanan buat mereka dari uang yang aku punya. Makanya aku makan dari sampah yang ada.
Dan Mbak Evangeli tanya lagi, orang tuamu di mana? Ayah ibumu di mana? Dia berkata, satu hari kami diajak pergi ke satu tempat. Dan kemudian kami ditinggal di sana. Dan kami tidak tahu sekarang, ayahku, ibuku sekarang di mana, tidak tahu. Dan terpaksa aku harus membiayai, menghidupi anak-anakku. Dan itu membuat Mbak Evangeli ternyuh. Dan dia memutuskan membawa 3 anak ini ke sebuah panti asuhan. Dan dari sana dia ketemu dengan pemilik panti asuhan. Dia berkata, aku tidak punya uang. Tapi aku janji, setiap hari aku akan bayar untuk kehidupan 3 orang ini. Dan juga orang-orang yang ada di panti asuhan ini. Dan benar, dia lakukan setiap hari. 20 tahun tanpa lelah. Dia narik becak dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, jam 8 malam. Dan akhirnya dia serahkan setiap hari. Dan tahukah, di usia 90 tahun, 93 tahun, dia datang kepada pemilik rumah yatim piatu itu. Dan dia berkata, ini adalah uangku terakhir. Aku sudah tidak kuat. Dan berapa waktu kemudian dia mati. Kalau kita lihat ada banyak orang yang menangisi kepergian dari Mbak Evangeli ini. Ya, sementara di gambar yang sebelah kanan ada banyak anak-anak yang sudah dewasa yang mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Mereka datang untuk menghormati Mbak Evangeli. Kehidupan kita ya, memberi apa yang kita punyai tidak harus kaya. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya dana, semua yang kita punyai. Dengan kasih karunia yang Tuhan berikan pada hidup kita, kita bisa berikan. Jadi, ketika kita menabur dengan sukacita, ketika kita memberi dengan sukacita, maka Allah akan melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga kita mendapatkan tuaian yang sepadan dari sesuai dengan apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur itu kita akan tuai sepadan dengan apa yang kita berikan pada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tabur dan engkau akan menuai. Sesuai dengan apa yang kau tabur, engkau akan mendapatkan tuaian yang baik. Hal yang lain yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ini. Di ayat yang 10, firman Tuhan berkata, ya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhanlah yang menyediakan benih. Bukan hanya suruh menabur saja, tapi Tuhanlah yang menyediakan benih bagi kita supaya kita bisa menabur. Ya, Tuhan bertanggung jawab. Petani akan menyisakan benih dari tuaian yang ada untuk ditanam pada masa tanam yang mendatang. Korintus diingatkan, ya, engkau memberi sedikit dapatnya sedikit, engkau memberi banyak dapatnya banyak. Tapi diingatkan juga bahwa Allah lah yang akan memberikan benih bagi engkau. Ya, Allah sanggup melimpahkan kasih karuniamu sehingga engkau berkecukupan. Ya, ada kata-kata yang lain yang lebih bagus di dalam terjemahan yang lain, coba bisa ditayangkan di dalam terjemahan sehari-hari. Next, ya. Firman Tuhan berkata bahwa Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan benih supaya kita bisa memberikan benih, bisa menabur lagi, ya. Bahkan kalian untuk berkelebihan, untuk berbuat baik dan beramal. Jadi Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk menabur, tapi Dia sendiri yang menyediakan benih. Orang Korintus diingatkan, jangan khawatir, ya.
rela hati beri. Jangan sedih hati. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Tuhan yang menyediakan benih bagi kehidupanmu. Seorang muda sekitar 10-15 tahun yang lalu. Dia menikah, ya, suami istri, yang suami bekerja di usaha kain, ya, usaha kain. Sang istri kerja di sebuah bank. Setelah melewati beberapa waktu kemudian, ya, sang suami memutuskan untuk istrinya supaya keluar dan membantu usaha yang ada. Mereka memulai usaha kecil-kecilan untuk membuat spray, ya, spray itu untuk tutup kasur, ya, sarung bantal dan macam-macam. Mereka memulai dengan apa yang ada, 2 orang, 3 orang penjahit, ya. Mereka memastikannya supaya berjalan dengan lancar. Dan satu waktu ada tantangan di gereja untuk memberikan dana untuk pembangunan gereja yang ada. Ya. Dan saat itu mereka memutuskan satu angka yang saya pikir waktu itu adalah satu angka yang sangat besar. Ya. Hampir sama dengan UMR, ya, uang minimal untuk dibayarkan ke karyawan. Ya, pada saat itu, ya, mereka memutuskan untuk setiap minggu memberi kepada rumah Tuhan 600.000. Mengapa saya tahu uangnya sebesar itu? Karena setiap minggu masuk di dalam warta gereja ada nama mereka 600.000. Angka yang besar, 10-15 tahun yang lalu. Dan bagi mereka, ya, kelihatannya gampang sekali. Sampai satu hari kami datang, kami berkunjung, komsel, tanya-tanya begitu. Mereka berkata, saya sempat ungkapkan, wah, uangmu cukup banyak ya, setiap minggu kamu memberi untuk Tuhan. Dan mereka ngomong, enggak, ya, kami pas-pasan, ya, kami hidup ya tidak bermewah-mewah. Tapi satu hal yang kami lakukan, kami janji sama Tuhan. Seringkali ketika hari ini, minggu ini kita beri dan minggu depan akan beri, kami bingung. Ya, apakah mampu usaha kami ini menghasilkan keuntungan 600.000 untuk nanti kami berikan kepada rumah Tuhan. Ya, mereka bingung, tetapi ternyata apa yang mereka lakukan bagi rumah Tuhan, Tuhan sediakan uangnya, Tuhan sediakan dananya, sehingga mereka bisa memberikan dari minggu ke minggu setiap waktu uang yang cukup besar, sehingga mereka tidak berhutang kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan benihnya. Mereka tidak tahu uangnya dari mana, dari siapa saja. Mereka tidak menyangkanya, tetapi Tuhan siapkan dananya sehingga mereka bisa menepati janjinya kepada rumah Tuhan. Dan satu hal yang saya saksikan beberapa tahun ini, ya, saya melihat campur tangan Tuhan itu terus nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang bermurah hati bagi rumah Tuhan. Mereka tanam banyak hal kepada pelayanan-pelayanan yang ada. Mereka tidak menjadi miskin. Dan mereka tambah kaya. Ya, dari usaha yang 2-3 orang penjahit sekarang sudah puluhan. Bahkan dia membuat sebuah tempat yang sangat besar untuk produksinya. Ya, mereka punya usaha yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tirai matahari, kalau orang bahasa Jawa namanya kere, kalau di sini apa ya? Penutup matahari ona, yaitu penutup matahari yang mahal harganya. Mereka punya usaha itu dan seringkali bepergian luar negeri 2-3 bulan sekali pergi ke luar negeri. Saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka tidak menjadi miskin. Tuhan menyediakan benihnya. Apa yang mereka tabur, Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang mereka tabur, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhanlah yang menyediakan benih bagi mereka. Demikian juga Tuhan akan menyediakan benih bagi kita, bagi orang yang menabur, bagi kerajaan surga, bagi pelayanan, bagi sesamanya. Maka Tuhan tetap akan menyediakan benih sehingga kita dikatakan bahwa kita hidup berkelimpahan, berkelebihan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tetap berbuat baik dan beramal. Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang Dia perintahkan. Daud satu waktu menginginkan untuk membangun bait Allah,
mereka Daud melihat bahwa bait Allah masih di tenda dan dia akan dibangun sebuah tempat yang bagus. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak boleh membangun, anakmu Salomo yang membangun. Apa yang dilakukan? Oke, dia turuti kata firman Tuhan. Dan yang dilakukan adalah menyiapkan emas, perak, dan banyak hal untuk bangunan rumah Tuhan. Dan ada satu ungkapan yang baik di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 berkata, siapa aku ini Tuhan? Siapa bangsaku? Sehingga aku bisa memberikan persembahan sukarela seperti ini. Ya, sukarela, persembahan sukarela yang banyak ya, disiapkan untuk pembangunan bait Allah. Dia berkata, sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dia mengakui bahwa semuanya asalnya daripada Tuhan. Benih yang kita punyai sebenarnya asalnya daripada Tuhan. Kekuatan yang ada dalam hidup kita itu asalnya daripada Tuhan. Waktu yang kita punyai asalnya daripada Tuhan. Uang yang kita punyai asalnya daripada Tuhan. Itu benih yang kita bisa tabur. Tuhan menyediakan bagi kita. Dan ketika kita menabur, kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan akan kembalikan berlimpah. Supaya pada akhirnya apa? Kita bisa memberikan lagi. Supaya kita bisa memberikan waktu kita lebih lagi. Supaya kita bisa memberikan tenaga kita lebih lagi. Supaya kita bisa memberikan dana kita lebih lagi. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, baiklah kita menabur dengan benih yang terbaik dari hidup kita. Tabur di tempat-tempat yang baik. Tempat di mana Tuhan dipermuliakan. Tempat di mana kerajaan Allah makin diperbesar. Tunggu dengan sabar. Maka kita akan menghasilkan tuaian yang banyak. Kita akan berkelimpahan. Dan benih yang sudah menjadi tuaian besar itu menyebabkan kita bisa menanam benih yang baru. Hidup di dalam kemurahan hati. Tabur di dalam iman. Dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan.